Dalam suatu industri, pengumuman penyatuan dua perusahaan melalui merger dan akuisisi merupakan informasi yang sangat penting. Pengumuman tersebut memberikan konsekuensi terhadap persaingan industri. Informasi dan pengumuman ini tidak hanya berpengaruh terhadap dua perusahaan pelaku merger saja, tetapi juga terhadap pesaing di industri yang sama. Merger dua startup unicorn di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, sedang hangat dibicarakan. Berikut ini 7 hal yang harus kamu ketahui tentang merger Gojek dan Tokopedia. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Nomor 1. Latar belakang merger Gojek dan Tokopedia. Pertumbuhan pesat Gojek dan Tokopedia dihadapkan dengan pesaing bisnis yang sepadan dan kuat, yaitu Gojek dengan Grab dan Tokopedia dengan Shopee. Pesaing lain di bidang transportasi online dan e-commerce tentu juga akan mengusik pangsa pasar Gojek dan Tokopedia. Dalam rangka mempertahankan posisinya, di antara persaingan kuat, dinamika, dan iklim industri, harus bisa membuat strategi yang tepat. Oleh karena itu, merger merupakan pilihan yang tepat bagi Gojek dan Tokopedia untuk memperkuat sarana dan pendukung guna menghadapi pesaing bisnis mereka. Nomor 2. Alasan yang mendukung merger Gojek dan Tokopedia. Tokopedia dan Gojek direncanakan merger dan akan menjadi perusahaan digital raksasa yang tidak tersaingi. Menurut Bloomberg, kedua perusahaan ini telah menandatangani syarat untuk melakukan uji tuntas dan bisnis. Merger tersebut akan menghasilkan perusahaan dekakorn dengan valuasi mencapai $20 miliar dengan menggunakan asumsi kurs 14.000 US dollar, maka nilai dari perusahaan ini mencapai 280 triliun. Alasan yang logis mengapa Gojek dan Tokopedia melakukan merger adalah dampak positif bagi keduanya yang akan terjadi jika hal tersebut dilakukan. Menurut Perdana 2021, sebagaimana dikutip dari IDN Times, hal yang akan terjadi saat Gojek dan Tokopedia merger adalah sebagai berikut. 1. Valuasi atau nilainya akan meningkat pada dua perusahaan tersebut. 2. Ekosistem digital akan lebih bagus. 3. Meningkatkan daya saing. Nomor 4. Bermanfaat dari sisi modal. Nomor 3. Dampak bagi perekonomian. Perkembangan ekonomi digital akan sangat signifikan akibat merger Gojek dan Tokopedia. Merger dua unicorn ini diharapkan bisa menaikkan penjualan lokal, sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional. Selain itu, kekuatan ekspansi juga diharapkan semakin tinggi, sehingga produk Indonesia bisa go internasional dan lebih pada kawasan Asia Tenggara. Nomor 4. Nama baru dan pemimpin jika merger terjadi. Co-CEO Gojek yang bernama Andreas Sulistyo yang dikabarkan menjadi orang pertama di perusahaan mergernya Tokopedia dan Gojek. Nama baru dari mergernya dua perusahaan ini adalah Goto. Andreas Sulistyo dipilih sebagai orang yang memimpin perusahaan tersebut. Aset perusahaan dari Tokopedia dan Gojek adalah $40 miliar. Di Gojek, ia sudah melakukan penggalangan dana untuk konsumen sebanyak lebih dari $5 miliar. Goto akan memiliki 3 fasilitas, yakni layanan e-commerce, layanan transportasi online, dan pembayaran melalui e-wallet yang bisa kita sebut sebagai GoPay. 5. Bagaimana kabar OVO jika Gojek merger dengan Tokopedia? Menurut seorang eksekutif yang terlibat, apabila Gojek akan merger dengan Tokopedia, maka Tokopedia akan menjual sahamnya di OVO. Tokopedia memegang 36,1 saham milik OVO, yakni Bumi Cakrawala Perkasa. Sementara itu, seperti yang kalian ketahui, OVO dan juga GoPay saling bersaing untuk pembayaran e-wallet. Gojek telah selangkah lebih maju
ke bank digital. Gojek juga mendapatkan suntikan dana melalui Facebook dan PayPal di bulan Juni 2020. Enam, isu merger Gojek dan Tokopedia disorot KPPU. Kenapa ya? Menurut Chandra Setiawan, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, isu pelaku usaha dominan melakukan perilaku abusif dan menyingkirkan persaingan akan muncul akibat adanya integrasi vertikal dalam platform digital. Integrasi terhadap data digital perlu dilakukan pengaturan, sehingga tidak adanya peluang usaha dominan dari satu sisi pasar yang berperilaku anti persaingan pada sisi lainnya. Oleh karena itu, KPPU memiliki peran dalam isu merger Gojek dan Tokopedia. 7. Kapan merger Gojek dan Tokopedia? Menurut sumber Tempo pada 9 April 2021, permintaan persetujuan pemegang saham untuk merger sedang dalam proses. Pada tanggal yang sama, Nila Marita, Chief Corporate Affairs Gojek, enggan memberi komentar terkait isu merger antara Gojek dan Tokopedia. Sebelumnya, pada 9 Maret 2021, ada kabar bahwa Gojek dan Tokopedia sudah menekan CSPA terkait kerjasama merger. Nah, itulah 7 hal mengenai merger Gojek dan Tokopedia yang harus kamu ketahui. Nantikan video bermanfaat lainnya dari channel ini. Jangan lupa tekan tombol merah, like, share, dan nyalakan loncengnya.